Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di latihan soal PGSD ya. Itu soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2023 mapel PGSD set 2. Dikatakan set 2 karena soal ini dibagi dua ya. Kalau disatuin itu menghabiskan waktu yang lama. Nah, dan untuk rekan-rekan yang belum subrek channel Harian Guru ya, maka silahkan di subrek untuk meningkatkan kompetensi guru Indonesia dalam menghadapi persaingan global di era 4.1. Oke, kita jangan ke sana kemari ya, kita langsung saja. Dan perlu diketahui oleh rekan-rekan, untuk pretest tahun ini itu akan dilaksanakan daring ya. Dan materinya itu ada 3, yang satu pedagogik, yang kedua profesional, dan ketiga adalah wawancara tentang sosial kultural dan karakteristik guru ya. Nanti di situ ada. Oke, kita langsung saja untuk latihan 1. Untuk PG itu nilainya 1 poin ya. Jadi kalau misalkan 1 poin, ini ada 104 atau 110. Tapi rencananya untuk tahun ini 120 ya, plus wawancara. Nanti poin-poinnya itu muncul kalau untuk PG-nya. Untuk pertanyaan 1 ya. Ciri struktur bahasa Indonesia baku ditunjukkan pada kalimat. Nah ya. Jawabannya itu dia sudah mampu berjalan dengan sempurna setelah diopnam di rumah sakit. Bapaknya bekerja di bank, cuma dia yang selalu ada dalam pikirannya. Dia punya anak sudah duduk di kelas 2 SD. Ia lempar anjing gila yang lewat di depannya. Oke, maka jawaban yang benar adalah jawaban yang pertama ya. Nah, ini pertanyaan questionnya ada 5 nih. Untuk pertanyaan yang kedua, 1 poin. Salah satu kriteria bahan pembelajaran apresiasi sastra SD kelas rendah adalah keterbacaan dan kesesuaian. Yang dimaksud dengan kesesuaian adalah sesuai dengan kejiwaan siswa, usia, dan lingkungan. Jadi benar ya, kesesuaian SD itu yaitu sesuai dengan kejiwaannya, usia, dan lingkungan siswa. Itu pertanyaan yang kedua. Sekarang kita pertanyaan yang ketiga. Aku punya seorang adik, dia masih bayi. Waktu itu ibu sedang berbelanja. Aku disuruh ibu untuk menungguinya. Akan tetapi tidak lama kemudian ia bangun dan menangis. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah yang pertama, ibu sedang berbelanja keperluan sehari-hari. Nah, kita langsung saja ya ke jawaban yang benar. Yaitu aku berusaha menenangkannya, tetapi dia tetap menangis. Nah, oke ya, kita lanjut. Perhatikan puisi berikut ini. Salju Wingkarjo ya, ciptaan Wingkarjo. Silahkan dibaca ya. Kemanakah pergi mencari matahari ketika salju turun, pohon kehilangan daun? Kemanakah jalan mencari lindungan ketika tubuh kuyup dan pintu tertutup? Kemanakah lari mencari api ketika bara hati padam tak berarti? Kemanakah lari selain mencuci diri? Ya, itu setelah membaca puisi di atas, hikmah yang lebih dipetik adalah, nah, perlu diperhatikan ya untuk mengatasi soal yang ini ada kan banyak. Jadi kita bisa langsung ke pertanyaannya saja. Ya. Nah, di sini kenapa yang merah ya? Kalau yang merah itu jawaban yang salah itu. Kemarin menjawabnya yang salah yang itu ya, tapi yang benar adalah yang titik hitam gitu. Selanjutnya jawaban nomor 5. Anissa anak terpandai di kelasnya. Ia humoris dan mudah tertawa. Segala kesulitan mudah teratasi olehnya.
Anissa mempunyai hobi membaca. Ia mempunyai koleksi buku bacaan yang cukup banyak. Aku pun sering meminjamnya. Bukunya kemarin terbawa saya. Aku lupa mengembalikannya. Imbuhan yang bermakna paling pada paragraf di atas dalam kalimat adalah itu terpandai ya. Ini terpandai itu yang paling tinggi, maka yang tepat itu jawaban yang Anissa anak terpandai di kelasnya. Oke, kita next. Silakan dibaca Ibu Bapak ya. Harap pertanyaan nomor 6. Nomor 6 itu jawabannya betulnya adalah interaksional. Kemarin jawabannya personal ya, itu salah ya. Oke. Kita nomor 7. Para siswa yang memiliki teman pengguna narkoba hendaknya waspada. Frase yang menyatakan keterangan subjek dalam kalimat adalah, ini jawabannya benar adalah yang memiliki teman pengguna narkoba. Next ya. Pertanyaan nomor 8. Sudah sejak lama masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman sumber pangan selain beras. Misalnya sagu, makanan pokok masyarakat Maluku dan sekitarnya. Jagung, makanan pokok masyarakat Madura, serta singkong, talas, dan sederet bahan pangan lainnya sebagai makanan pokok bagi sekelompok suku bangsa tertentu. Ubi jalar juga termasuk sumber pangan masyarakat Indonesia. Apa ide pokok paragraf tersebut? Jadi ide pokoknya adalah masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman sumber pangan. Ya, oke, jelas ya. Kita lanjut ke nomor 9. Sekian dan terima kasih ya. Itu ada urutan teks pidato yang runtut adalah, silahkan di sana runtutnya belum runtut ya, masih ngacak. Silahkan oleh ibu bapak disesuaikan dengan runtut yang benar. Untuk kali ini jawabannya yang benar adalah nomor 2. 2 maksudnya B ya. 4 itu E, 4 itu B, D ya. Jawabannya yang baris kedua. Nah, kalau ada soal begini Bu Bapak, mantap ini. Ya, banyak ya. Oke, bacalah penggalan drama di bawah ini. Silahkan Ibu Bapak ya. Ini ada tokoh Suryani, Dewantara, Suryani, Dewantara, Suryani. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi kutipan drama tersebut adalah lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jadi beda tempat, beda kebudayaannya ya. Dan kita selaku pendatang harus menjaga atau menghormati tata krama adat istiadat di tempat yang baru. Jawabannya itu Ibu Bapak ya. Oke. Lanjut ke halaman 11, nomor 11. Siswa yang pintar itu sedang belajar. Morfem terikat morfologis yang terdapat dalam kalimat tersebut adalah, jadi belajar ya. Sedang pintar itu bel siswa. Jadi belajar morfem. Jadi kalau misalkan diambil belnya maka tidak akan mengandung makna ya. Ajarnya tidak mengandung makna. Oke, lanjut nomor 12. Kalimat majemuk bertingkat terdapat pada kalimat majemuk bertingkat ya. Yang jawabannya tepat adalah yang pertama, ayah pergi ke kantor dan ibu memasak di dapur. Yang merah itu salah ya. Yang dipilih tapi salah itu. Nomor 13. Bahasa Indonesia baku sebagai kerangka acuan, artinya bahasa Indonesia baku merupakan tolak ukur yang disepakati bersama untuk menilai ketepatan penggunaan bahasa atau ragam bahasa.
supaya ragam ya, supaya tepat gitu. Nomor 14. Metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih adalah, yang jawaban yang tepat adalah sublimasi dan destilasi ya. Kita semakin banyak mengkonsumsi soal, maka daya tangkap atau ininya semakin banyak gitu ya. Kosakata soal kita semakin banyak, sehingga kalau misalkan menghadapi soal-soal yang baru, maka kita dapat mengambil perbandingannya. Nomor 15. Rangka tubuh manusia tersusun atas berbagai tulang yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Hubungan antar tulang yang tidak memiliki celah sendi sehingga tidak memungkinkan terjadinya pergerakan disebut. Jawabannya adalah sinfibrosis. Ini IPA ya, IPA. Sinfibrosis. Untuk nomor 16, jika R sama dengan R2 sama dengan 10 ampere gitu ya, dan R3 dan R4 sama 8 ampere, besarnya kuat arus 1 yang mengalir adalah berapa? Jawabannya tepat adalah 0,5 ampere. Next. Sebuah kereta api memerlukan waktu 25 detik untuk melintasi sebuah jembatan yang panjangnya 1.200 meter. Kereta api tersebut juga memerlukan waktu 10 detik untuk melintasi sebuah terowongan dengan panjang 920 meter. Tentukan kecepatan rata-rata dari kereta api tersebut. Hasilnya itu yang poin yang 70 ya. 70 meter per detik. Ibu bapak juga bisa dikotret ulang. Silahkan dianalisis jawabannya ya. Ini jawaban hemat saya ini Bu Bapak. Oke, lanjut. Untuk tahun ini adalah, jadi nilai yang harus dicapai Ibu Bapak dalam pretest ini harus di atas 80 poin. Karena tahun 2018 itu KKM-nya itu sekitar 65 ya, 65. Jadi nilai itu jangan di atas KKM, kalau bisa lebih atasnya lagi. Kalau bisa 195 atau 90 atau 85 ya. Bapak, untuk memperlancar kita dipanggil untuk mengikuti pendidikan. Kalau misalkan kita nilainya pas-pasan di atas KKM doang ya, kemungkinan kita tidak terpanggil, karena tahun ini yang diprioritaskan itu lulusan guru yang TMT-nya tua. Jadi yang di bawah 2005 walaupun hampir nggak ada ya, tapi masih ada ya. Jadi yang usia tua itu diprioritaskan. Gitu ya. Gitu. Jadi harus gede nilainya. Oke, nomor 19. Berikut adalah pernyataan tentang bunyi yang benar kecuali energi bunyi besar dan kecil dibedakan oleh beda fase. Ya. Langsung ke nomor 19. Frekuensi pada peristiwa resonansi pada seruling dapat dinaikkan dengan cara meniup seruling dengan lebih cepat. Lebih keras ya, lebih cepat. Resonansi akan semakin banyak. Oke, nomor 20. Pada sebuah percobaan terdapat 2 pot yang berisi tanaman kacang hijau. Kedua pot tersebut diberi perlakuan yang berbeda. Pot A disiram dengan cucian air beras dan pot B disiram dengan air murni. Beberapa hari kemudian tampak perbedaan pertumbuhan pada tanaman kacang hijau. Berdasarkan percobaan tersebut, rumusan massa yang sesuai adalah, nah ini rumusannya ya.
Bagaimanakah pengaruh perlakuan pada pertumbuhan kecambah tanaman kacang hijau di pot A dan pot B? Nomor 21. Mengalami cacat mata hipermetropi. Cacat mata ini disebabkan titik dekat mata bergeser menjauhi mata. Titik dekat mata bergeser ya menjauhi mata. Pertanyaan nomor 22. Peningkatan kadar CO2 di atmosfer saat ini lebih disebabkan karena pembakaran bahan bakar fosil. Semakin banyak pabrik, semakin banyak kendaraan, maka kadar CO2 di atmosfer semakin banyak. Oke. Pertanyaan nomor 23. Aspek yang tidak termasuk dalam ciri-ciri fakta adalah, yang jawaban betul adalah abstrak ya, abstrak suatu benda. Oke. Nomor 24. Berikut adalah proses pelapukan kimia kecuali hidrolisasi. Jadi hidrolisasi tidak melibatkan kimia ya. Next, nomor 25. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Untuk menghasilkan tanaman baru dalam jumlah besar. 2. Mendapatkan tanaman yang bebas dari penyakit. 3. Menciptakan varietas baru. 4. Melestarikan jenis tanaman yang hampir punah. 5. Mempertahankan keaslian sifat-sifat tanaman. Pernyataan di atas merupakan manfaat dari teknik kultur jaringan ya. Nah, next, nomor 26. Pada saat kita bernapas, udara pernapasan akan masuk ke hidung, trachea, paru-paru di dalam alveolus. Pada paru-paru selanjutnya, udara akan masuk ke kapiler darah dan terjadi reaksi berikut ini. Jawabannya adalah Hb tambah O2 ya, akan menghasilkan HbO2. Soal nomor 27. Terjadinya benturan antara etnik dan golongan sosial disebabkan oleh kesalahpahaman antar budaya. Ya, biasanya miskomunikasi ini ya. Nomor 28. Salah satu upaya dan sikap yang baik dalam menghadapi globalisasi adalah kita sebagai guru dan siswa ya semakin giat belajar untuk mengatasi ketinggalan dari berbagai bangsa lain. Next, nomor 29. Indonesia terdiri dari beragam budaya yang menyatu dalam NKRI. Maka identitas dari masing-masing etnis adalah melebur jadi satu. Nomor 30. Upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan dinamakan yaitu pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup. Oke, lanjut ya. Halaman nomor 31. Salah satu tujuan yang ingin dicapai setelah mempelajari IPS yang berkaitan dengan kebudayaan yaitu kemampuan siswa memahami keunikan ragam budaya yang dimiliki oleh setiap suku bangsa. Oke, nomor 32. Pak Budi, guru kelas 4 SD, ingin mengajar IPS dengan tujuan pembelajaran. Melalui diskusi kelompok tentang pekerjaan, siswa dapat menjelaskan pekerjaan yang dapat menghasilkan jasa. Materi yang tepat diajarkan Pak Budi adalah jasa ya, jasa guru, dokter, tukang, pijit. Oke, jasa bukan produksi ya, kalau petani kan produksi. 33. Jarak antara kota A dan B pada suatu peta adalah 8 cm. Jarak sebenarnya antara kota A dan B adalah 560 km. Berapakah skala pada peta tersebut berdasarkan 1 cm? Jawaban yang benar adalah 1/700.000. Oke. Langsung ke halaman soal 34.
Salah satu tujuan pendidikan IPS di sekolah adalah membina dan mengembangkan keterampilan sosial peserta didik. Dalam proses mengajar serta pembelajarannya wajib diperkaya oleh pendekatan praktis seperti membiasakan gotong royong membantu masyarakat yang mendapatkan musibah. Oke ya, itu jawaban yang tepat untuk soal yang ini. Soal nomor 35, untuk tetap terpatrinya Bhinneka Tunggal Ika maka perlu meningkatkan peran komunikasi antar budaya. Oke, nomor 36. Nilai-nilai pembelajaran IPS dengan materi lingkungan dimaksudkan agar siswa memahami keterbatasan sumber daya alam dan bijak memanfaatkannya. Itu tujuan dari nilai-nilai pembelajaran IPS tentang lingkungan. Nomor 37. Karakteristik IPS menurut Sapria dikategorikan menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok struktur ilmu yang bersifat sosial dan kedua kelompok struktur yang bersifat generalisasi. Bersifat sosial dan bersifat generalisasi adalah yang terakhir ya, yaitu jawabannya adalah bersifat sosial adalah semua materi dalam disiplin ilmu sosial bermula dari kenyataan, fakta dan realitas sosial, perubahan sosial dan pergeseran sosial yang dialami individu dimanapun dia berada. Oke. Next, 38. Seorang karyawan mendapat gaji sebesar 4.500.000. Gaji tersebut dia gunakan untuk melunasi cicilan motor 1/5 bagian, biaya sekolah 1/9 bagian, cadangan kesehatan 11%. Dan biaya rekreasi keluarga 8%. Sisanya dikelola untuk biaya hidup. Dana yang digunakan untuk biaya hidup adalah sisanya adalah 2.249.000. Silahkan dihitung ya Ibu Bapak ya. Nah, untuk berhubung keterbatasan waktu ya, kita untuk sesi ini kita sampai 40 soal aja. Nanti dilanjut ke part berikutnya soal PGSD. Nomor 39. Jika grafik Y sama dengan X dikurangi 1 dalam kurung pangkat kuadrat ya, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan diperoleh grafik Y sama dengan negatif ya. Oke, jawabannya itu. Nomor 40. Premi 1. Jika Roni lulus kuliah atau mendapat pekerjaan, maka ibu memberi hadiah. Premi 2. Ibu tidak memberi hadiah. Kesimpulan dari kedua premis di atas adalah Roni tidak lulus kuliah atau tidak mendapat pekerjaan. Oke ya. Oke, itu saja rekan-rekan guru yang hebat. Nanti kita dilanjut ke part nomor 41. Karena itu terlalu panjang nih. Kalau di YouTube itu melebihi 20 menit maka kurang efektif ya kalau untuk membahas soal ini. Oke, itu saja Ibu Bapak. Nanti kita lanjut part berikutnya nomor 41 sampai 120. Terima kasih. Dan bagi rekan-rekan yang belum mensubrek halaman harian guru, silahkan ya. Guru, ini sebagai sarana catatan guru untuk membantu rekan-rekan guru agar lulus pretest PPG 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.